Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ica Fridania, mahasiswi Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta, NIM 216120157. Saya membuat pembahasan mengenai toleransi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Muamalah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu toleransi. Toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, toleransi berasal dari kata toleran yang memiliki makna bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya, yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam bahasa Arab disebut tasamuh, berasal dari kata samuha, yasmuhu, samhan, wasimaahan, wasamaahatan, yang bermakna suka, berderma, lapang dada, murah hati. Mengapa adanya agama berbeda-beda? Dengan adanya keberagaman dalam perbedaan agama di dunia, setiap manusia memiliki keingintahuan yang berbeda. Dengan itu, manusia tidak bisa memaksakan kehendaknya, karena manusia mempunyai kepercayaan yang sudah harus kita hormati. Jika kita saling menghormati pilihan orang, maka kita tidak dapat memaksakan kehendaknya. Jika kita saling memaksakan, itu akan melenyapkan agama yang beragam. Itu sendiri. Al-Quran dalam beberapa ayat menyebutkan bahwa pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia hanya satu jenis saja. Tujuannya untuk saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa ansha wa ja'alnakum syu'aw wa qabaila lita'arafu wa inna akramakum indallaha atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Kedua, sebuah keniscayaan terjadi perbedaan pandangan antar golongan, suku, dan ras, tetapi yang utama adalah penghormatan dan hidup rukun, termasuk dalam hak beragama masing-masing dan tidak boleh saling mengganggu. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ketiga, pada Quran Surat Mumtahanah ayat 7-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa manusia diminta bersikap baik sekalipun pada orang-orang yang pernah memusuhi di masa lalu. Tetap berkawanlah pada orang-orang yang tidak memerangi agama, keimanan, dan tidak pula mengusir kita berdasarkan agama, serta berlaku adil sekalipun berbeda keyakinan, yakni asallaha ayyaj'ala yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum manhum mawadah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yaqatilukum fid dini wa lam yakhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum tawallauhum wa may yatawallahum faulaika hum zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangimu kamu dalam
urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu atau orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Berdasarkan tiga surat tersebut, jelaslah bahwa perbedaan itu pasti ada, termasuk dalam hal beragama. Pesan penting dalam Al-Quran adalah saling menghormati dan tidak mencampur adukan agama kepercayaan. Adapun pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah terkait Quran surat Mumtahanah ayat 7-9, yakni bersikap adil kepada non-muslim selama mereka tidak memusuhi dan memerangi karena agama dan tidak melakukan pengusiran dan penjajahan di negeri kalian, serta tidak melakukan kekerasan, bermuamalah dengan baik. Islam melarang kita melakukan tindakan-tindakan buruk kepada keyakinan non-muslim yang pada akhirnya dampak dari perbuatan itu berakibat pada pelecehan ajaran Islam. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Adapun meneladani sikap toleransi Rasulullah SAW. Dalam agama Islam, Rasulullah SAW adalah teladan yang utama dalam kehidupan beragama. Beliau memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap orang-orang yang berseberangan dan berbeda secara keyakinan. Rasulullah tidak pernah memaksakan kehendaknya agar orang lain mengikuti ajarannya. Ketika beliau mendakwahi pamannya Abdul Thalib, beliau tidak menggunakan bujuk rayu dan kekerasan terhadap kafir zimmi atau yang berada di lindungan negara. Beliau tetap menghargai dan melindungi hak-haknya. Tak hanya itu, ketika utusan Nasrani dan Habsyah datang kepada Rasulullah SAW, beliau pun menghormatinya. Mereka adalah orang-orang yang dihormati di lingkungannya. Maka aku ingin menghormati mereka oleh diriku sendiri, tuturnya. Saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, banyak orang Yahudi sudah menetap di sana, tapi beliau tidak mengusirnya, malah berinteraksi dengan mereka dan membuat perjanjian. Di antara isinya berbunyi, orang Yahudi mempunyai hak dalam melaksanakan agama mereka dan kaum muslimin mempunyai hak-hak melaksanakan agama mereka. Rasulullah juga hadir ketika ada dari Yahudi yang meninggal. Beliau pun memberikan penghormatan kepada tetangganya, baik kafir atau bukan. Rasulullah SAW bersikap bijaksana dan menjauhi permusuhan apalagi sampai melukai perasaannya. Begitulah seharusnya kaum muslimin dalam bersikap kepada saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Teladan yang agung dari Rasulullah dalam bersikap toleransi mencerminkan agama Islam penuh kedamaian. Meskipun negara ini bukan negara Islam, tapi kita harus bersikap saling menghormati, menjunjung tinggi kebersamaan dan kedamaian agar terhindar dari ekstremisme. Terima kasih. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan toleransi. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang dari ucapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.